Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu. Bertemu lagi dalam program Lentera Anugerah GKI Sumut Klasis Medan 1. Sebelum kita beraktivitas, mari terlebih dahulu kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, berkata-katalah karena kami siap mendengarkan, hingga hidup kami juga selalu dibaharui oleh firman-Mu, dan Roh Kudus membimbing kami untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan hari ini akan saya bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengar dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, tema renungan kita pagi hari ini skakmat. Ada istilah dalam dunia catur skakmat, dan ini akrab ketika satu pemain sudah menutup jalan bagi pemain lain, sehingga memungkinkan pemain ini bisa memenangkan sebuah permainan catur. Nah, dalam suatu ketika ada lukisan yang berjudul The Chess Player, artinya pemain catur. Dalam lukisan itu digambarkan iblis sedang bermain catur dengan seorang pemuda, di mana taruhannya saat itu adalah jiwa si pemuda itu. Dan dalam lukisan itu permainannya sudah sampai pada tahap di mana iblis menskakmat langkah si pemuda, sehingga tidak ada lagi yang bisa pemuda itu lakukan. Makanya dalam lukisan itu wajah si pemuda sangat putus asa dan dia kecewa karena dia menyadari bahwa sebentar lagi dia akan kehilangan jiwanya. Suatu ketika Bapak Ibu, Paul Morphy, seorang pemain catur yang menyandang gelar juara dunia catur, diajak untuk melihat lukisan The Chess Player ini. Nah, butuh waktu beberapa lama bagi Morphy memperhatikan lukisan yang saat itu sedang dipandangnya. Paul Morphy sebagai orang yang lebih paham soal catur daripada si pelukis, mempelajari lukisan itu selama beberapa saat. Kemudian dia menatap papan catur, dan bidak catur yang ia bawa persis seperti yang terlihat di lukisan itu. Lalu Paul Morphy berkata, "Aku akan menggantikan posisi pemuda itu dan memainkan bidak caturnya." Nah, tidak butuh waktu yang lama karena dia adalah seorang gelar juara dunia. Dia pun lalu mengambil langkah yang membuat pemuda itu lepas dari jeratan skakmat. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, dalam lukisan The Chess Player ini kita juga belajar bahwa ternyata seorang pelukis yang masih amatir atau tidak paham soal catur memungkinkan untuk menggambarkan lukisannya tidak dapat lagi berjalan bagi si pemuda. Tetapi Paul Morphy, seorang yang bergelar juara dunia dalam catur, bisa memberikan jalan keluar. Nah, dalam istilahnya, bagi penjara-penjala ikan, para murid juga mengalami hal yang sama. Dalam ayat yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 21 ini, kita melihat ketika mereka berangkat naik perahu dan mereka berlayar saat malam hari, mereka tidak mendapat apapun. Ketika hari mulai siang, Tuhan Yesus berdiri di pantai lalu menyapa para murid. Dan akhirnya dalam ayat yang ke-6, Tuhan Yesus memberikan jalan keluar ketika para murid sudah tidak lagi melihat jalan keluar. Apapun yang dilakukan oleh para murid saat menangkap ikan di Danau Tiberias itu, mereka tidak menghasilkan apa-apa. Satupun tidak ada ikan yang menyangkut di jala mereka. Jalan mereka terasa buntu, seperti dalam permainan catur.
sudah diskakmat. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang, semuanya berubah. Saat Tuhan Yesus meminta mereka menebar jala sekali lagi ke arah yang Tuhan Yesus tunjukkan, maka didapatinya lah banyak ikan hingga mereka pun kesulitan menarik jala mereka. Dari semula yang sudah tidak ada jalan, tapi ternyata diberikan jalan oleh Tuhan Yesus. Dan itu adalah jalan yang diarahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, ketika kita mengalami hal yang sama, kita mungkin merasa putus asa dan tidak ada jalan keluar. Semuanya terasa buntu dan membuat kita sudah menyerah. Ternyata Tuhan memberikan jalan keluar. Maka izinkanlah Tuhan menentukan langkah yang seharusnya kita ambil. Karena kita adalah pemain catur yang amatir. Tetapi Tuhan Yesus pemain profesional. Bahkan Dia bisa menciptakan jalan keluar yang sebelumnya tidak pernah ada. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, apapun pergumulan kita hari ini, baik itu soal keluarga, pekerjaan, atau penyakit di dalam tubuh kita yang membuat kita merasa buntu, putus asa, dan juga tidak bisa berjalan lagi. Mari kita biarkan, kita izinkan Tuhan untuk mengatur langkah kita. Dan seperti para murid, kita harus tetap memperhatikan apa yang diperintahkan Tuhan dan mengikuti arahannya dengan setia. Tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala pergumulan, maka hasilnya kita percaya bahwa seperti yang Tuhan arahkan, semuanya akan menjadi berhasil. Ketika kita mengalami hal yang berat, pergumulan yang sulit, dan rasanya sudah buntu, tidak ada jalan keluar, kita mengingat Tuhan dan mengandalkannya dalam setiap langkah yang diaturnya. Seperti dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 27, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apapun pergumulan kita hari ini, mari tetap andalkan Tuhan dan biarkan Dia menunjukkan arah jalan yang harus kita tempuh, dan kita tetap dengan setia, dengan taat mengikuti arahan dari Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan hari ini, ketika kita melakukan perintah Tuhan tanpa berbantah-bantahan, tanpa memikirkan hal ini dan itu, tapi harus mengerjakannya, mari kita percaya juga hasilnya di luar dugaan kita. Semuanya Tuhan buat berhasil, dan semua yang kita kerjakan menjadi sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami di saat kami putus asa, merasa buntu dan tidak ada jalan keluar. Kami harus mengingat Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, melakukannya dengan setia dan taat, sehingga kami juga akan memperoleh hasil seperti yang Tuhan harapkan, dan kami juga akan menerima hasil dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami dalam setiap pergumulan kami. Berikan kemampuan bagi kami untuk menanggung setiap beban yang kami pikul dalam sukacita. Kami berdoa Bapa, baik itu persoalan keluarga kami masing-masing, pekerjaan kami, pelayanan kami, atau sakit penyakit yang kami gumulkan di dalam tubuh kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melewati, menghadapi segala pergumulan hidup kami dengan tetap setia dan mengikuti arahan dari Tuhan. Melalui firman setiap hari, kami belajar bagaimana kami harus berlaku dan bertindak sebagai seorang yang percaya. Terima kasih ya Tuhan, berkati apa yang kami kerjakan hari ini, sehingga kami bersukacita dan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, seperti yang Tuhan juga ajarkan bagi kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu, tetap semangat. Salam sehat Klasis Medan 1.